Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons rumor Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan akan masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Soal rumor sejumlah orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disebut-sebut akan masuk kabinet mendatang, Puan bilang belum ada pembahasan masalah kabinet. Namun ia mengakui komunikasi dengan Partai Gerindra berjalan intensif. Soal nama Budi Gunawan yang dikenal orang dekat Megawati dan kader PDI Perjuangan lain yang diisukan akan masuk kabinet, Puan minta ditunggu saja apakah PDIP akan menempatkan kadernya di kabinet Prabowo atau tidak. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Saat di Kompleks Parlemen pada Rabu kemarin, Puan Maharani dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kompak merespons rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Puan menyebut pertemuan Mega dan Prabowo akan berlangsung di tempat yang asyik. Sementara Dasko bilang meski masih mencocokkan waktu, tapi makanan sudah disiapkan. Pak Prabowo, Pak. Nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya Bu? Di tempat yang asik. Jadi sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Makanannya apa Pak? Makanannya apa Pak? Udah ya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai munculnya rumor sejumlah kader atau orang dekat Megawati masuk kabinet bertalian dengan adanya keinginan agar PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Apalagi ia menilai ada indikasi-indikasi yang mendukung seperti isu pertemuan Mega Prabowo, meredanya wacana revisi Undang-Undang MD3 dan minimnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Benar juga bisa tidak ya, bisa juga spekulatif, bisa juga objektif. Nah dalam konteks itu saya melihat bahwa rumor yang muncul adalah mungkin basisnya karena ya keinginan PDIP masuk pemerintahan Prabowo Gibran, dan indikasi-indikasi masuk ke koalisi koalisi Indonesia Maju itu kan ada, misalkan akan ada pertemuan Prabowo Gibran. Lalu juga kita bicara revisi Undang-Undang MD3 juga sekarang reda ya, sepi, tidak dilakukan. Artinya Ketua DPR tetap jatahnya PDIP. Saat Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum kunjung bertemu, kini muncul rumor sejumlah kader PDI Perjuangan dan orang dekat Megawati, diantaranya Kepala BIN Budi Gunawan, akan masuk kabinet Prabowo Gibran. Mengapa muncul rumor kader atau orang dekat Mega akan masuk kabinet baru? Kalau rumor itu benar, apakah masuknya kader dan orang dekat Megawati akan melancarkan upaya Prabowo menarik masuk PDI Perjuangan ke dalam gerbong koalisinya? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan bergabung juga politisi PDI Perjuangan Guntur Romli serta pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Riza, saya mau konfirmasi dulu kabar, karena yang kami dengar di kalangan pewarta, nama Pak Budi Gunawan, Kepala BIN ini masuk di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Itu kabar itu benar atau tidak, Pak? Ya, saya kira sudah disampaikan tadi oleh Mbak Puan. Kita belum sejauh itu ya, kami masih menunggu kepastian apakah PDIP bergabung atau tidak dalam koalisi. Jadi mari kita tunggu saja nanti hasil pertemuan Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Hasil pertemuan itu nanti akan menjelaskan semuanya. Kami tidak dapat mendahului, jangankan siapa di mana,
bagaimana PDIP kami serahkan keputusannya pada PDIP tentunya. Ibu Megawati nanti akan bertemu pada waktunya dengan Pak Prabowo. Di situ nanti mudah-mudahan kedua tokoh ini yang selama ini memang sudah baik, mulai dari Bung Karno, Pak Sumitro dulu, orang tua Pak Prabowo, hubungan yang baik. Kemudian juga Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga hubungan sangat baik, bahkan pernah berpasangan pada Pilpres 2009 sebagai Mega Pro, Megawati Prabowo, dan juga hubungan PDIP dengan Gerindra juga terus baik sejak awal hingga hari ini, dan setiap hari Ketua Harian DPP Pak Dasko juga dengan Mbak Puan juga selalu ketemu, berdiskusi, berdialog, tidak hanya membahas masalah DPR, tapi juga masalah bangsa negara dan juga masalah kedua partai antara PDIP dan Gerindra, masalah lainnya. Oke. Jadi kami menunggu keputusan nanti dari Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Oke. Kalau di internal PDIP, Mas Guntur, isu ini juga terdengarkan dan bagaimana meresponnya? Karena sebetulnya tak cuma nama Pak Budi Gunawan saja yang dikabarkan bakal masuk ke kabinet baru, ada nama Pak Azwar Anas juga yang masuk di situ. Sejauh mana merespon itu? Ya, terima kasih Mas. Kalau di internal PDI Perjuangan, kami belum mendengar rumor tersebut. Ya kalau di luaran, ya rumor itu ya bisa saja muncul, tetapi kan namanya rumor itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kami di internal ini masih menunggu pertemuan Putri dengan Pak Prabowo Subianto yang rencananya akan dilaksanakan sebelum pelantikan, namun terkait dengan hari, dengan jam, kemudian tempat, itu masih dibicarakan, Mas. Jadi di internal PDI Perjuangan itu masih konsisten menunggu pertemuan dan hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi belum ya terdengar soal rumor bahwa ada dari pihak PDI Perjuangan, dari kader PDI Perjuangan itu akan masuk ke kabinet. Karena sampai saat ini pun belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum apakah PDI Perjuangan itu akan berada di kabinet atau di luar kabinet. Tapi kalau kita berkaca kepada hasil Rakernas kelima bulan Mei 2024, PDI Perjuangan itu ingin merawat demokrasi dengan menjaga sistem check and balances, dengan membangun kekuatan penyeimbang. Nah karena itu bagi kami pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu merupakan pertemuan dua tokoh untuk mencairkan suasana, belum mengarah kepada mau masuk ke kabinet atau di luar kabinet. Demikian Mas. Mas Arya, kalau menangkap rumor ini kan kita sudah dengar dari pihak Gerindra tadi yang disampaikan Pak Riza, Mas Guntur dari pihak PDI Perjuangan, di tengah momen kita belum mengetahui pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini kapan terjadinya, Anda memacanya bagaimana dengan isu ini? Gini, ada dua kabar ya. Kabar baiknya saya kira tentu sekarang kalau ada pertemuan begitu, itu menunjukkan bahwa politik kita membaik gitu ya. Artinya para kontestan yang bertarung dalam pemilu presiden sebelumnya dapat bertemu dan dapat berbicara, dapat juga menyampaikan kepentingan politiknya secara lebih terbuka ya. Tapi kabar buruknya saya kira adalah kita nggak punya partai penyimbang di DPR, dan itu tentu sangat buruk bagi demokrasi kita. Sekarang itu 82% kursi di DPR itu jumlahnya 580, 82% itu sudah berada di sebagai koalisi pemerintahan. Kalau Nasdem hampir kemungkinan PKB dan PKS bergabung, itu totalnya 82%. PDIP itu kursinya 102. Kalau PDIP bergabung itu 100%, dan itu tentu kabar buruk bagi demokrasi kita, dan itu nggak pernah terjadi dalam sejarah kita ya, kecuali sekarang 92% Pak Jokowi di periode kedua. Di masa Orde Baru Pak Harto yang berkuasa 32 tahun itu masih menyisakan PDI ketika itu dan PKB dan P3 di luar pemerintahan. Kalau sekarang terjadi begitu, saya kira itu kabar buruk ya.
Oke. Nah, yang kedua saya kira adalah kita harus punya partai yang di luar pemerintahan. Dan dengan begitulah demokrasi kita terus membaik ya, terus memberikan ada kekuatan penyimbang di luar pemerintahan yang bisa memberikan pandangan-pandangan alternatif terhadap kebijakan di DPR. Oke. Kalau semuanya bergabung, DPR akan menjadi cap stempel bagi kebijakan-kebijakan eksekutif. Oke. Dan itu kabar yang sangat buruk bagi saya kira. Atas dua pandangan itu, Mas Guntur, tadi kan Anda juga menyampaikan bahwa sebetulnya posisi PDIP juga belum ada penegasan sebetulnya apakah akan masuk ke pemerintahan baru atau tidak. Itu bergantung pada apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum. Tapi banyak orang yang menilai bahwa dengan munculnya nama-nama ini dari kader PDIP juga yang diisukan masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, ini tanda-tanda bahwa akan masuk ke bergabung ke koalisinya pemerintahan baru nanti. Ini jadi atau enggak sebetulnya? Atau gimana sebetulnya merespon banyak isu ini? Ya, makanya saya sampaikan tadi Mas, kalau rumor itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa sumbernya, kemudian apakah bisa divalidasi atau tidak. Ini kan namanya saja rumor. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa keputusan PDI Perjuangan mau berada di dalam atau di luar pemerintahan itu kan hak prerogatifnya Ketua Umum Ibu Megawati, itu yang ada dalam ADART kami. Kemudian juga biasanya untuk keputusan penting seperti itu juga dikeluarkan dalam kongres. Nah, kongresnya itu kan baru tahun depan. Nah, karena itu, tapi kita tidak mau membantah. Ini kan semua rumor, itu kan bisa jadi itu kan karena ada pertemuan, rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Kemudian spekulasi, kemudian juga ada pembacaan yang terlalu jauh bahwa PDI Perjuangan sudah memutuskan untuk masuk dalam kabinet dan juga sudah menawarkan kader-kader yang rumornya kan seperti itu atau ditawarkan. Tapi kan sampai saat ini di internal kami itu belum ada pembahasan seperti itu, Mas. Yang ada malah hanya kami menunggu rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto sebagai pertemuan dua tokoh yang selama ini memiliki katakanlah jago, kemudian dalam kontestasi ini Ibu Megawati sebelum ini memang tidak bertemu dengan Pak Prabowo karena ingin menjaga marwah konstituennya Ganjar Mahfud, kemudian juga menghormati proses hukum yang ke MK, kemudian yang ke pengadilan. Tapi setelah mau mendekati pelantikan Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober, maka dua tokoh ini ya bisa bertemu karena momennya sudah tepat. Tapi jangan dibaca bahwa ini PDI Perjuangan sudah mau masuk ke pemerintahan, jangan dibaca ke situ selama belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Demikian, Mas. Tapi kan kemudian dari Mbak Puan terutama kan tidak menutup peluang juga kalau terjadi pertemuan itu masalah koalisi bergabung atau tidak ke pemerintahan baru itu kan nanti akan dibaca lagi oleh internal PDI Perjuangan. Masih ada ruang untuk itu. Maka muncul pertanyaan kemudian konsistensi PDI Perjuangan untuk menjaga yang namanya check and balances pemerintahan. Sejauh mana itu bisa dijaga oleh PDI Perjuangan? Ya, kalau bicara soal kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Mbak Puan, ya bisa saja kemungkinan itu terjadi ya. Kalau memang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Megawati, misalnya kalau sudah kita gabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo, ya PDI Perjuangan akan bergabung. Tapi biasanya, Mas, kalau seperti ini kan Ibu Megawati itu kan akan mendengarkan juga suara dari bawah. Apa sih yang menjadi keinginan para kader, ya, kemudian juga apa yang menjadi kehendak konstituen. Kemudian juga jangan lupa bahwa suara-suara masyarakat sipil, kemudian juga kelompok-kelompok yang selama ini bersama PDI Perjuangan kan juga tetap menginginkan PDI Perjuangan tuh berada di luar. Dan kami pun juga kalau berada di luar pun tidak akan memakai kacamata kuda gitu loh. Kalau misalnya nanti programnya Pak Prabowo itu bagus, pasti akan dibela, akan didukung oleh PDI Perjuangan. Tidak ada hubungannya bahwa pembelaan terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu dengan posisi mau di luar atau di dalam pemerintahan. Kami di luar pemerintahan pun ya kalau selama itu baik dan itu tetap akan didukung. Dan juga selama ini juga komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra sangat bagus. Misalnya dalam beberapa isu untuk menolak revisi undang-undang pilkada, kemudian menunda pengesahan undang-undang TNI dan Polri, dan juga jangan mengotak-atik undang-undang MD3. Nah, ini kan semuanya sudah sangat positif antara PDI Perjuangan dengan Gerindra tanpa juga harus berada di dalam suatu katakanlah koalisi bersama. Tapi kan kita bisa menjalin kerjasama di parlemen untuk menyimak suara publik. Demikian, Mas. Pak Riza, kalau kemudian rumor ini benar, maka kemudian pertanyaannya akan jadi
keseimbangan untuk pihak di luar pemerintahan mengontrol atau mengawasi pemerintahan baru nantinya akan jadi pertanyaan di situ. Sejauh mana Gerindra mencermati bahwa perlu ada pihak di luar pemerintahan, di luar koalisinya pemerintahan baru untuk bisa mengawasi pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti? Yes, pertama selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, penting dalam membangun bangsa ke depan adalah suasana yang aman, yang kondusif, menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga beliau sering menyampaikan perlu gotong royong. Semua partai, semua komunitas, semua tokoh, semua para pakar, para ahli, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama membangun bangsa. Tidak bisa pembangunan bangsa yang besar ini diselesaikan oleh 1-2 partai atau 1-2 tokoh. Jadi beliau adalah pemimpin yang sangat akomodatif, mengakomodir semua kepentingan, semua ahli, semua pakar, dan semua yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Jadi itu prinsip beliau, selalu ingin mengajak semua elemen bangsa, tidak kecuali partai, ormas, OKP, komunitas siapapun, seluruh warga untuk mari bersama-sama kita bangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan kedua, soal checks and balance nanti diserahkan. Banyak cara checks and balance. Pertama mungkin akan ada partai yang mungkin di luar pemerintahan, kita akan hormati, kita hargai siapapun itu. Kemudian juga masyarakat, juga para akademisi, media, siapapun bisa memberikan kontrol, masukan, dan kritik dan saran. Pemerintahan ke depan, pemerintahan yang tidak anti kritik, kami mendengarkan masukan kritik siapapun, dan itu baik untuk dapat ikut mengevaluasi, memberikan masukan-masukan yang mungkin dari sisi yang berbeda. Beliau orang yang sangat bijaksana, sangat demokratis, siapapun yang beri masukan, yang baik maupun tidak baik, apapun, beliau tampung dan nanti akan dipelajari, diteliti bersama.